الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab hadratu Syekh Kiai Sa'id bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah masuk pembahasan tentang jaiz, perkara jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya setiap orang Islam wajib mengimani bahwa pada haknya Allah itu terdapat perkara jaiz menurut akal. Maksudnya
Perkara jaiz bagi Allah itu ada pada perbuatannya. Maksudnya Allah boleh menciptakan sesuatu dan Allah boleh pula tidak menciptakan sesuatu. Ini pegang, ini kuat-kuat ini jadi pokok utama. Karena banyak kerusakan manusia dari sini. Di jaiz itu apa? Allah boleh menciptakan sesuatu, Allah boleh pula tidak menciptakan sesuatu. Dalam bahasa Arabnya masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, atau fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, menciptakan sesuatu dari perkara yang mungkin atau tidak menciptakan sesuatu. Apa di antara perkara yang jaiz bagi Allah? Di antara perkara jaiz bagi Allah seperti menciptakan kebaikan kepada hamba-hambanya. Jadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini murni adalah perbuatan Allah, murni kehendaknya sendiri, begitu loh. Jangan sampai kita meyakini ada salah satu kebaikan yang kita terima, kita anggap kebaikan itu harus diciptakan oleh Allah. Ini ada sekelompok dari saudara-saudara kita menganggap bahwa ketika seseorang itu berbuat baik, maka Allah harus memberinya upah agar dia menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau ada orang kok hari ini melakukan kebaikan, maka besok Allah harus menjadikannya lebih baik. Besok lagi Allah harus berbuat kepada dia lebih baik. Jadi Allah itu harus berbuat baik dan yang lebih baik. Itu diwajibkan bagi Allah. Nah, kalau kita kan yang demikian itu bukan perkara wajib, itu perkara jaiz. Artinya Allah boleh hari ini menjadikan kebaikan pada kita, besok kita dijadikan oleh Allah mendapatkan sesuatu yang kurang baik. Itu kebebasan bagi Allah. Allah bebas menjadikan apapun kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah menjadikan apapun kepada hamba-hambanya, karena kita semua itu ada di dalam kekuasaannya Allah. Jadi Allah boleh menjadikan kebaikan, boleh pula tidak menjadikan kebaikan. Allah boleh pula menjadikan kesengsaraan tanpa alasan, boleh saja. Contohnya apa? Bayi dijadikan sakit. Nah, punya dosa apa dia? Dia punya dosa. Jadi juga, kenapa kok sakit ya? Apa dosanya banyak atau kesalahannya banyak? Ya enggak, itu maknanya perkara jaiz bagi Allah. Kamu harus ingat itu. Jadi jangan terus nanti nuduh seseorang, nuduh si anu gara-gara si anu, sebab si anu. Enggak. Kamu harus sandarkan ini murni karena pilihannya Allah. Karena kalau enggak dipilih oleh Allah, enggak akan terjadi gitu. Jadi apapun yang terjadi itu pasti cocok sama pilihannya Allah. Mau itu cocok sama pilihan kamu atau enggak cocok sama pilihan kamu, kalau cocok sama pilihannya Allah maka pasti terjadi. Ini maka seringkali nih ada orang-orang yang ngomong begini, kalau saya mau sesuatu itu bisa saya lakukan, karena saya nggak mau maka sesuatu itu tidak saya lakukan. Ini orang yang ngomong demikian dalam agama dikatakan orang yang berbohong tentang Allah.
dia membohongi orang lain, dia memberitakan sesuatu tentang Allah dengan berita yang bohong. Coba, kalau saya mau, saya bisa saja melakukannya. Karena saya nggak mau, maka saya tidak melakukannya. Ada nggak orang ngomong begitu? Ada? Kamu aja lah, kita aja lah. Kalau saya mau, saya bisa aja sih jalan kaki ke sana, kan saya nggak mau aja. Kalau saya mau, saya bisa aja umroh. Kalau saya mau, saya bisa aja makan sate, tapi saya kan nggak mau. Itu kayak omongan biasa gitu loh. Tapi kamu bertentangan sama ini. Ini yang terjadi, semua yang terjadi atas maunya. Sementara kamu ngomong, saya kalau saya mau bisa ini ngomong dari mana dasarnya? Mestinya kalau Allah mau pasti bisa begitu mestinya, bukan kalau saya mau. Dia ingatkan orang yang ngomong demikian, artinya dia menjadi orang yang di dalam agama disebut orang yang berbohong, berdusta, bersangkutan tentang haknya Allah. Orang lain yang dengar akan menganggap bahwa ada yang terjadi sesuatu tanpa dikehendaki oleh Allah. Kalau ini sekarang lagi rame orang salaman. Ini gara-gara salaman saya jadi kena bola gitu. Itu gimana itu sekarang lagi rame? Sama namanya mengucapkan sebuah kebohongan. Artinya kalau sampai itu disebutkan bahwa sesuatu yang terjadi itu disebabkan karena selain Allah, maka itu sebuah kebohongan. Gitu. Ini nggak boleh salaman, nanti kita ketularan kan gitu. Ya itu kan menyangkut berkaitan sama kedokteran, sama adat yang sudah terjadi. Nah ini bersangkutan sama kemauan kita. Kalau itu kan perkara yang di luar kemauan kita. Artinya sesuatu yang terjadi bukan atas maunya saya, begitu loh. Tapi ini bicara terjadi atas maunya saya, gitu loh. Kalau saya mau, itu pasti bisa terjadi. Jadi kan kayak kemauan saya itu bisa memunculkan sesuatu, gitu loh. Nah, kalau saya nggak mau, ya sesuatu nggak akan muncul. Padahal ente nggak mau pun itu bisa muncul, karena kemunculan sesuatu bukan gara-gara ente nggak mau atau mau. Kemunculan sesuatu karena Allah memauinya, gitu loh. Nah, dia kalau kalau dikatakan oleh orang tua itu, kamu itu lahir gara-gara saya, itu berbohong. Gara-gara ada saya, kamu ada, itu bohong. Nah kalau begitu, lah adanya bapak gara-gara siapa? Begitu kan? Kalau gara-gara saya kamu ada, berarti kalau nggak ada saya, kamu nggak bakalan ada. Padahal yang mengadakan ini bukan dia, tapi Allah. Mau ada dia nggak ada dia, kalau Allah mau bikin ya jadi saja, begitu loh. Jadi kamu berbohong tentang Allah kalau begitu. Ya sekarang yang banyak ucapan kayak larangan harus begini, soalnya kalau begini bisa nular. Ya gitu, jadinya orang sekarang jaga jarak semua. Iya, kalau itu kan bicara perkara gandengan adat, kayak bicara api bisa menghanguskan. Nanti akan kita ulas nanti di sini. Jadi orang kan nggak kaitkan dengan ini. Nggak ada kalau dikaitkan dengan ini bertolak belakang. Padahal semua itu harus dengan dasar ini. Kamu mau pakai masker,
kamu mau nggak salaman, kamu mau, dasarnya harus ini dulu. Kalau dasarnya nggak di sini, maka kamu melakukan sebuah kebohongan. Kalaupun itu nggak kamu ucapkan, berarti kan jadi sebuah keyakinan kamu, keyakinan yang batilah, bid'ah gitu loh, keyakinan yang nggak diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi mengingatkan kita terus, Nabi mengajarkan kita terus bagaimana kita selalu menyandarkan sesuatu itu pada Allah. Sampai dikatakan masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah mau sesuatu pasti terjadi, kalau Allah nggak mau, itu yang harus kita sampaikan ke orang lain. Lah bentuknya bagaimana? Bentuknya apa saja, gitu loh. Artinya kita menyadarkan orang, mengingatkan orang bahwa ini ya dari Allah. Setidak-tidaknya hati kita nggak tercederai lah, hati kita nggak terkontaminasi dengan kejadian apapun yang terjadi, gitu loh. Ya, kalau semuanya dihukuman dari kesehatan, kalau itu dokter kan dia rapor terus, kenapa sampai kena? Lah iya makanya kalau sudah ditutupin apa nggak bisa kena, gitu kan. Ini kalau sudah saya tutupin, saya nggak bakal kena penyakit, itu kebohongan. Maksudnya ini saya tutupin, insya Allah nggak kena, gitu begitu mestinya. Tapi sekarang kan nggak mutlak. Sekarang kan mutlak. Iya, suruh makainya mutlak. Tapi ketika kita make atau orang lain make, itu insya Allah biar nggak kena, gitu kan mestinya. Bukan pasti nggak kena, bukan. Nggak ada jaminan orang yang pakai masker pasti nggak ada jaminan, nggak ada. Dokter, perawat, Jangankan cuma masker, pakai APD aja kena, gitu. Pakai APD aja kena, berarti kan kamu kalaupun pakai masker tetap insya Allah. Kamu nggak salaman ya insya Allah. Itu bukan terus kalau saya nggak salaman pasti nggak kena. Yang mastiin siapa, gitu kan? Jadi kamu harus kembali kepada perkara ini. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu boleh menjadikan sesuatu dan boleh tidak menjadikan sesuatu. Nah kalau kita nggak berpegang kepada ini, nanti kita menganggap ada sesuatu yang terjadi bukan dari Allah, malah itu bahaya. Terus apalagi yang jaiz bagi Allah? Menciptakan, artinya pertama menciptakan kebaikan. Kebaikan itu apa ya? Matahari, ya hujan untuk sawah. Ini kebaikan semua itu bentuknya. Kesehatan. Raya itu diantara kebaikan. Itu dari nggak ada kebaikan jadi ada. Apalagi menciptakan nabi, menjadikan seorang utusan. Nah, ini juga perkara yang boleh-boleh saja, bukan wajib. Allah tidak wajib menjadikan seorang utusan. Allah menjadikan perintah, mengirimkan sebuah perintah, disampaikan oleh malaikat Jibril sampai kepada Nabi kepada kita. Itu enggak wajib, artinya enggak harus Allah mengutus seorang nabi. Kalau enggak ada nabi bagaimana? Manusia kalau enggak ada nabi akan hancur. Ya walaupun hancur tetap enggak masuk neraka, gitu loh. Karena kalau enggak ada nabi maka enggak ada hukum. Kalau enggak ada hukum, enggak ada salah dan benar, maka nggak ada siksaan dan ancaman, nggak ada di situ. Kalau nggak ada nabi, gitu loh. Maka mengutus seorang nabi hukumnya apa? Jaiz, boleh-boleh saja. Mau diutus boleh, nggak diutus juga boleh. Berbeda dengan perkataan orang-orang Mu'tazilah, kelompok-kelompok orang yang mengatakan bahwa mengutus nabi itu hukumnya wajib. Allah harus mengutus nabi. Masa Allah
menjadikan kita, terus kita nggak dikasih petunjuk. Berarti saya kayak hewan dong. Nggak bisa. Allah harus, dia mengharuskan Allah menjadikan nabi. Lah, mengatakan Allah harus menjadikan nabi itu mengingkari kenyataan gitu loh. Bukan terus kalau dia ngomong Allah itu harus mengutus nabi, maka Allahnya terus jadi harus gitu. Enggak. Berarti perkataan dia itu mengingkari kenyataan. Wong kenyataannya Allah itu boleh-boleh saja ngutus, kok dia ngomongnya Allah itu harus ngutus. Kan dia berarti mengingkari kenyataan. Kamu berbohong tentang Allah kalau begitu. Terus apa lagi selain mengutus nabi? Jadikan kebaikan, mengutus nabi, menciptakan malaikat, menciptakan bangsa selain bangsa manusia, jin, setan. Jadi malaikat Allah jadikan tanpa makan, tanpa minum, bisa hidup ratusan tahun, ribuan tahun, nggak pakai makan, nggak pakai minum. Itu kuasanya Allah. Allah boleh bikin makhluk yang seperti itu. Allah boleh juga bikin makhluk kayak kita, yang biayanya ragatnya mahal lah gitu. Nah, kalau ragatnya malaikat kan enteng, nggak makan, nggak minum, nggak pakai perabotan, nggak kawin, nggak pakai perhiasan. Ngurusin ente, waduh ragatnya banyak bener, makan, minum, kamar mandi, pakai WC, pakai sepiteng, segala komplit. Kalau malaikat nggak pakai begitu semua, nggak ada begitu, nggak ada. Itu kuasanya Allah. Nah, boleh saja kamu dijadikan kayak malaikat, ya boleh saja, nggak makan, nggak minum, hidup boleh aja. Jadi ini di antara perkara jaiz. Apalagi perkara jaiz di antaranya? Menjadikan bencana, menjadikan kemaksiatan, begitu. Jangan sampai kejelekan itu nggak dibikin sama Allah. Wah, ini bahaya. Kejelekan itu yang bikin Allah. Nah, kalau kejelekan yang bikin bukan Allah, itu yang bikin siapa? Wong selain Allah itu makhluknya Allah semua. Setan siapa sih? Makhluk. Fir'aun siapa? Makhluk. Yang para mabuk, pada mabuk, pada zina siapa itu? Makhluk. Nah, yang bikin siapa mereka? Allah. Berarti keburukan yang bikin Allah. Kebaikan yang bikin juga Allah. Jangan terus, oh Allah hanya bikin yang baik-baik saja, yang buruk-buruk dari kita. Kalau sampai perkataan itu jadi keyakinan, berarti kamu meyakini ada yang terjadi di atas jagat ini tapi tidak diciptakan oleh Allah. Ini syirik. Kamu berdusta lagi tentang Allah, berbohong kamu tentang Allah. Padahal semua yang terjadi di jagat ini adalah diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dimaui langsung, dimaui atas kemauannya sendiri, bukan atas kemauan yang lain, bukan. Jadi kalau ada orang kok pada judi, pada mabuk, pada zina, Allah memauinya begitu. Nah, untuk apa maunya begitu? Oh, nanti ada hikmahnya. Bicara apa keuntungannya Allah bikin begini, apa keuntungannya Allah bikin begitu. Oh, nanti bicara keuntungannya, itu bicara hikmah. Ini bicara bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya jaiz, boleh saja. Bikin maksiat boleh nggak? Boleh. Lah kenapa kok nggak dibikin semuanya, kok iman semua? Kan bisa saja Allah. Kenapa harus bikin maksiat? Kenapa kok nggak dibikin iman semua sedunia? Sudah, makhluk yang dibikin iman semua sudah dibikin. Siapa? Malaikat kan sudah dibikin. Jadi kalau kamu kok ngomongnya kenapa kok Allah nggak bikin yang iman semua, lo ketinggalan berita. Berarti udah dibikin duluan, namanya malaikat. Lah Allah mau bikin yang model lain, kamu itu model terbaru, ini update begitu loh. Begitu. Kalau model lama sudah ada itu yang taat, nggak pernah maksiat sama sekali, ribuan tahun, jutaan tahun nggak pernah maksiat. Ini mau bikin makhluk yang model lain,
yang bisa maksiat juga bisa taat gitu loh. Artinya yang punya potensi untuk bermaksiat dan potensi untuk taat, maka Allah bisa menciptakan kemaksiatan padanya dan juga bisa menciptakan ketaatan padanya gitu loh. Makanya ada makhluk yang dibikin, lah terus dibikin maksiat untuk apa? Oh, hikmahnya ya namanya ada kiai laku, polisi laku. Ini kalau nggak ada maksiat gimana? Ya, polisi prei nggak ada kerjaannya polisi ya. Ini artinya hikmahnya banyak, penjara rame, sipir-sipir pada kerja, ini ada kemaksiatan banyak gitu loh. Jangan terus kenapa kok Allah bikin kemaksiatan? Itu orang-orang yang pada nongkrong di pinggir-pinggir jalan, pada apa itu oplosan, pada macam-macam sampai tengah malam. Itu kalau kata orang-orang Ahlus Sunnah, kata orang apa NU, itu satpamnya kiai, itu bansernya kiai maksudnya. Kenapa? Kalau ada apa-apa sama kiai di jalan, mereka dulu yang nolongin. Ente yang santri pada tidur di rumah, pada bubuk manis, kiai kok bannya kempes dorong mobil, yang nolong pertama siapa? Ya mereka itu. Ada apa kiai yang biring-biring, oh saya bantuin kiai. Untung Allah bikinnya begitu-begitu di pinggir jalan. Nah, kalau enggak, mau telepon siapa tengah malam itu? Yang telepon siapa tengah malam? Untung ada mereka. Jadi jangan dikira semuanya jelek. Ada hikmah yang luar biasa yang Allah letakkan gitu loh. Kalau kamu nggak lihat itu rugi semua nanti. Ngapain sih begini? Nanti kalau pas kamu butuh, untung ada mereka loh. Untung ada mereka. Kemarin aja lo caci-caci, sekarang untung ada mereka. Ini diantara perkara jaiz. Jadi Allah boleh bikin apa saja yang dikehendaki, bikin kebaikan, bikin keburukan gitu loh. Sampai ada lagi orang yang punya anaknya sakit, anaknya nakal, anaknya terus Allah nggak adil sama saya. Kenapa sih dititipin anak yang baik, saya kok nggak baik? Kenapa anak saya begini? Kamu itu kan dititipin. Titip barang itu boleh titip barang rusak, boleh titip barang, bukan terserah dia. Mau saya titip, ini tolong saya titip, HP saya rusak, boleh nggak titip? Boleh, mau titip maksudnya, ntar saya ambil lagi. Lah kamu dititipin dikira punya kamu sendiri, kan kamu kecewa. Titip kok begini? Lah mau cuma titip gitu loh. Lah orang pahamnya itu punya saya. Ini kata paham. Ya pada kecewa. Allah nggak adil. Oh nggak adil. Nggak adil itu kalau anak kamu dicacatin sama Allah, nggak adil. Begitu dong. Memang itu ciptaan Allah sendiri. Dibikin cacat, dititipin kamu. Kamunya kok ini orang-orang nggak kenal, nggak ngerti jaiz, nggak ngerti kalau itu semua diciptakan oleh Allah. Lah tinggal kita sabar enggak, dititipin itu terima apa enggak, dan pasti ada ganjarannya, nggak mungkin gak ada ganjarannya. Semakin kamu kok bisa ngerawat apa yang dititipin, jadi kita itu kata Kiai Zainuddin dulu sikapnya harus kayak tukang parkir, maksudnya asal nongkrong ada BMW, ada Mercy, ada sepeda, ada becak, kalau diambil ya monggo aja, monggo Pak gitu. Jangan yang BMW nggak boleh, becak aja yang diambil Pak. Yang ini titipan semua, tukang parkir begitu dimarahin orang. Sama ya. Gitu. Jadi kita harus melihat setiap yang diciptakan, yang dimaui Allah pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Hanya kitanya aja belum tahu apa ini hikmahnya, begitu loh. Terus di antara yang lain lagi yang diciptakan Allah apa yang jaiz bagi Allah? Menciptakan surga, menciptakan neraka, apalagi yang lainnya. Yang paling puncak adalah yang boleh bagi Allah adalah menampakkan wujudnya pada kita. Ini yang paling istimewa ini. Allah boleh saja menunjukkan dirinya kepada hamba-hambanya.
hingga hambanya bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua mendapat karunia bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihatnya di mana, Bib? Di surga. Lah melihatnya bagaimana? Ya melihatnya enggak seperti kayak kamu ngelihat saya. Gitu dong maksudnya. Melihatnya berbeda. Melihatnya mukhalafah. Tapi Allah boleh saja menampakkan wujudnya kepada hamba-hambanya. Kenapa kok boleh saja? Setiap perkara yang ada, Allah ada nggak? Ada. Itu bisa dilihat, begitu loh. Masa barang ada tapi nggak bisa? Lebih sih, kok barangnya ada kok nggak bisa dilihat. Nah tinggal kalau saya suruh lihat nggak bisa. Tapi kalau dianya memperlihatkan sama saya, bisa nggak? Ya bisa, gitu loh. Jadi kalau Allah menampakkan kepada kita, Allah akan menampakkan wujudnya kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, maka bisa begitu. Siapanya? Oh ya nggak ada keuntungannya, justru mereka dijauhkan dari melihat Allah. Begitu dong. Allah boleh memilih siapa saja. Iya boleh siapa saja. Tapi yang di surga pun dipilih oleh Allah sebagai nikmat tambahan. Coba. Oh enggak. Maka dikatakan di Quran ada perkataan, kamu nanti akan dimasukkan ke surga dengan segala kenikmatannya dan akan ditambahkan lagi kenikmatan. Apa tambahannya lagi? Wong surga sudah nikmat, kok ada tambahannya lagi, apa itu? Ya itu melihat Allah. Begitulah. Jadi tambahan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga nanti banyak penduduk surga yang sampai ngomong, ya Allah, udah saya nggak usah surga lah, udah lihat jenengan aja lah terus, ya Allah udah nggak usah surga, coba sampai nggak butuh surga, yang penting lihat Allah terus. Kenapa? Mendapat kenikmatan yang melebihi nikmatnya surga. Kayak gini, kamu tiap hari diberikan nasi padang sama orang, tiap hari jatahnya nasi padang, stop ini kan, tapi nggak pernah ngerti yang ngasih siapa. Makan ya tiap hari gitu. Wah enak, pakai hari ini rendang, besok ganti lagi, lusa ganti lagi, terus tiap hari seumur hidup kamu, tapi nggak pernah ketemu yang itu. Begitu ketemu yang ngasih, itu rendang hilang rasanya, begitu loh. Nggak inget rendang lagi, nggak inget kamu. Oh ini toh yang ngasih. Hah? Udah rendangnya hilang, gulai hilang, rasanya hilang semua, sudah. Saya kalau bisa nggak usah makan lagi lah, yang penting di sini aja lah ketemu. Kayaknya indah bener saya ketemu sampean. Itu begitu maksudnya. Walaupun kita di sini belajar sifat 20, tapi nggak bisa ngebayangin Allah kayak apa yang sifatnya aja gitu. Iya dong, nggak bisa. Apa yang mau kita bayangkan coba? Justru kalau orang masih bisa bayangin Allah, berarti belum menemu Allah. Jadi orang yang sudah ngasih tauhid justru dia nggak bisa bayangin Allah, tapi mengimani Allah dengan sifat-sifatnya, gitu loh. Bukan membayangkan yang bagaimana Allah, tapi memantapkan dalam hatinya dengan dalil segala sifat-sifat Allah. Jadi ketika kamu sholat, Allahu Akbar, ini kan sholat itu kan amalan Islam namanya kan, takbir, niat, amal Islam. Ketika sholat dibarengi iman, apa? Bahwa Allah itu ada, dia melihat saya, dia mendengar saya. Cukup begitu, nggak usah bagaimana, nggak usah, kan nggak dituntut itu kita. Sama juga benda namanya dianggap jirim, nanti mau dibayangin. Jadi hadirkan keimanan kamu ketika sholat. Nah iman itu hadirnya kapan? Tiap waktu. Kalau Islam justru hadirnya ada perkara yang diwajibkan. Artinya ketika kamu nggak ada perintah apapun, ya kamu boleh aja cuma diem, nggak ada perintah apa-apa. Mau tidur boleh, mau duduk boleh, gitu loh. Nanti nggak wajib sholat, puasa, zakat, enggak. Duduk saya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau iman nggak boleh, nggak ada. Ya harus ada terus dong. Kamu duduk ya dibikin Allah, kamu bangun ya dibikin Allah, kamu tidur ya dibikin Allah. Sampai kamu kumpul, kamu kencing, kamu terus ini iman ini nggak ditinggal, begitu loh.
Artinya keyakinan bahwa Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah menjaga, ini nggak hilang begitu loh. Ya iya dong, semestinya begitu. Iya, semestinya karena hatinya itu senantiasa yakin Allah itu mengamati, Allah melihat, Allah, ya dia nggak akan maksiat, menjauhi gitu loh. Samanya beginilah, kamu jalan sama orang tua kamu digandeng, kira-kira mau nowel cewek enggak? Berani? Kenapa? Ngerokok aja nggak berani. Ini kalau bapaknya minggir, nah itu begitu. Berarti ketika kita nggak merasa disaksikan Allah, nah kadang begitu gitu loh. Ketika pengamatan itu hilang di hati kita kadang merasa bebas gitu loh. Mau ini. Padahal itu nggak ada, selalu diamati terus. Hanya perasaan kita hilang, kesadaran kita kepada kesaksian Allah itu hilang gitu loh. Tertutup mengamati yang lain hingga kesadarannya nggak ada pada kita. Lah yang dituntut apa? Kita selalu punya kesadaran itu bahwa Allah ada, Allah kuasa, Allah iradah, Allah ilmu, Allah melihat, Allah mendengar, selalu ada itu. Jadi puncaknya perkara jaiz yang kita harapkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan wujudnya kepada hamba-hambanya. Nah, kalau perkataannya orang Mu'tazilah bagaimana? Oh tidak mungkin, nggak mungkin Allah itu melihat kepada hambanya, nggak mungkin hamba melihat kepada Allah. Kalau kita yang suruh lihat langsung ya nggak bisa. Gimana caranya? Wong saya alatnya mata, Allah nggak bisa dilihat pakai mata yang sekarang ini gitu loh. Lah mata yang nanti untuk lihat Allah mana? Ya nanti kamu akan dibikinkan mata khusus sama Allah. Yang mata itu bisa melihat kepada Allah. Matanya mata apa? Mata qadimah, mata baqiyah, mata akhirat namanya. Sekarang mata dunia kan punyanya. Tapi kalau iman kita sekarang pakainya mata batin. Nanti di akhirat melihatnya langsung, nggak pakai mata batin lagi, tapi diciptakan mata yang langgeng. Kalau mata ini kan bisa rusak, hingga mata ini terhalang untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan sedikit perhatian. Artinya musannif kitab meminta kita memperhatikan tentang maksud pembicaraan orang-orang yang belajar ilmu tauhid. Dalam pelajaran ilmu tauhid itu seringkali ada perkataan mungkin. Mungkin kita ini sebelum wujud, sebelum sekarang ada, keadaan kita namanya perkara mungkin. Mungkin ada, mungkin tiada. Besok itu mungkin hujan, mungkin tidak. Nah, mungkin itu apa gitu loh. Atau ada perkataan pula alam, langit, bumi, disebut namanya alam. Hawadis atau sering kita menyebut namanya hawadis. Hawadis itu beberapa perkara baru, perkara yang tadinya nggak ada terus jadi ada, namanya barang hudus, namanya hudus. Kalau banyak hudus namanya hawadis. Jadi di sini ini semua ini namanya hawa. Kalau satu ini hudus, barang baru, tadinya nggak ada jadi ada gitu. Namanya barang hudus. Kalau banyak hudus namanya hawadis. Alam satu, ini alam. Kalau alam namanya alamin gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pencipta semua alam. Satu namanya ini alam gitu. Atau makhluk. Disebut apa ini? Makhluk. Ini makhluk. Kalau banyak makhlukot, makhluknya Allah semuanya. Allah pencipta semua makhluk. Nah, yang itu maksudnya apa sih? Ada mungkin, ada alam, ada
hawadis, ada makhluk. Semua itu dalam ilmu tauhid itu punya makna sama. Apa itu? Masiwallah. Jadi yang dimaksud dengan mungkin alam, hawadis, makhluk, mau dikatakan apa saja, tujuan itu semua adalah mau ngomong itu semua masiwallah, perkara selain Allah. Artinya semua perkara yang perkara itu bukan Tuhan, gitu loh. Jadi akal itu, akal kalau menemukan sesuatu terbatas. Yang ditemu akal itu adanya cuman makhluk atau kholik, pencipta dan yang diciptakan, gitu loh. Akal nemunya itu doang, nggak nemu yang lain lagi, nggak ada. Oh ini setengah makhluk setengah Tuhan, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, mana ada setengah makhluk setengah Tuhan. Adanya kalau nggak makhluk Tuhan, begitu doang lah. Ketika kita ngomong ini mau diomong Allah boleh, mau diomong mungkin boleh, mau diomong makhluk boleh, mau diomong hawadis boleh, apa aja boleh. Maknanya apa? Maknanya selain Allah, begitu aja. Nanti mau ngomong ini barang mungkin boleh, mau ngomong ini itu Allah boleh, ini makhluk boleh, ini hawadis boleh, apa aja boleh dah. Nah, yang penting jangan kamu ngomong ini Tuhan, nah itu nggak boleh. Nggak cocok kalau itu Tuhan. Jelas-jelas makhluk kalau diomong Tuhan. Jadi kalau selain Allah ini mau diomong makhluk boleh, alam boleh, maknanya selain Allah. Nah begitu aja gampang. Nah isinya apa itu masalah Allah itu isinya apa? Ya semua ini baik yang sudah tercipta, langit, bumi, seluruh isinya. Yang ada di bumi, yang di langit apa? Ada arsy, kursi, surga, neraka. Itu yang urusan akhirat. Itu semuanya namanya makhluk, semuanya namanya alam, semuanya namanya hawadis, sama sebutannya, begitu loh. Wah, terus oh kalau surga sebutannya beda, enggak, sama, mau surga juga alam, mau surga juga hawadis, mau surga juga makhluk, mau bakok juga surga tetap namanya makhluk, begitu loh. Jadi jangan tertipu sama bahasa ini, bahwa bahasa ini mau menamai segala sesuatu selain Allah, mau di dunia mau di akhirat, mau yang sudah ada ataupun yang belum ada, semua namanya itu sama. Jadi ini yang perlu kamu pahami, jangan sampai kamu tertipu dengan bahasanya orang-orang yang ngaji ilmu tauhid. Kamu dengar orang ngaji ini alam, kata ini oh enggak ini makhluk, wah apa saja lah. Yang penting maknanya masiwallah, apa-apa yang selain Allah. Insya Allah kita akan teruskan yang akan datang, bicara lagi nanti apa dalilnya, apa buktinya kalau Allah itu jaiz menciptakan itu semua. Menciptakan kebaikan jaiz, menciptakan keburukan jaiz, menciptakan nabi jaiz, menciptakan pahala jaiz, menciptakan siksa jaiz, menciptakan melihat kepada Allah juga jaiz. Apa buktinya? Nah, kita akan bicarakan perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضابي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طمس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.